Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ahmad Haji Santoso dalam podcast Kaidah, kajian ilmu Darul Hidayah. Tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ustadz Priaji Ramdhani Nasution SE. Namun saya lebih akrab memanggil beliau dengan Mas Aji. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik-baik sebaik. Kesibukan belakangan ini apa aja Mas? Ya sambil mencari tambahan pekerjaan lagi ya masih belajar privat gitu. Wah luar biasa. Nih Mas, insya Allah kan pada kali ini kita akan membahas tentang benci nih. Ya. Nah menurut Mas Aji bagaimana nih Mas? Benci ya. Ya. Kajian yang umum ya dihadapi dan dirasakan oleh semua manusia. Ya. Benci ya. Secara bahasa ya benci itu artinya ya tidak suka. Tidak. Seseorang apabila di hatinya sudah ada rasa benci terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, dia akan selalu tidak suka kepada sesuatu tersebut atau orang tersebut yang dimaksud. Benci ini ada penyebabnya. Ada juga yang merupakan ya na'udzubillah ya sifat seseorang yang mudah membenci di sini. Jadi misalkan seseorang tuh ya, dia benci sesuatu karena misalkan sesuatu itu ya jorok atau misalkan sesuatu itu kotor, tidak baik intinya dan tidak enak intinya. Ada juga membenci seseorang karena sifatnya, karena sikapnya yang tidak menyenangkan, karena mungkin suatu hal yang membuat dirinya tidak enak dan lain sebagainya. Ada juga yang benci itu dikarenakan memang sakit hati di sini, dan juga diakibatkan juga disebabkannya adalah dari penyakit hati yang dia punya. Misalkan ada seseorang dia benci kepada orang lain karena hatinya yang iri dengki. Na'udzubillah, kita sering ucapkan saja lafaz na'udzubillah ini supaya kita dihindarkan. Karena sebagai orang Islam ya, Rasulullah SAW kan tidak pernah mengajarkan kepada kita supaya membenci. Ya. Bahkan terhadap orang yang berbuat jelek pada kita juga, ya kita tidak boleh membenci. Ya. Ya namanya manusia ya, diperlakukan tidak baik, kan dizolimi, ya dia berubah menjadi benci kepada orang tersebut karena telah dizolimi, bisa. Namun mohon maaf, kembali ke hal tadi dulu ya, saya pending dulu ini mengenai dizolimi. Misal kita mengalami satu hal, ada orang lain ya yang lebih baik dari kita, apakah hartanya lebih, apakah ilmunya lebih, kemampuannya lebih, atau prestasinya lebih misalkan. Lalu na'udzubillah karena punya sifat iri dengki, hasud, kita jadi benci pada orang tersebut. Dia melebihi kita dalam hal-hal tersebut. Lalu kita jadi benci, hasud kepada orang lain. Disampaikan hal-hal yang buruk, dicari-cari kesalahannya, ditutup-tutupi kebaikannya, disebarluaskan aib kecilnya, diangkat, dibuka seluas-luasnya, supaya orang lain juga membenci kepada dia. Itu sepertinya dari sifat hasud juga memang dikarenakan hatinya yang kotor adalah. Lalu juga sifat sombong ini juga bisa mengakibatkan benci pada orang lain. Kalau bahasa Sunda bilang mambung kaelehkeun. Kaelehkeun ya benar Mas. Sebetulnya sifat mambung kaelehkeun boleh-boleh saja dalam rangka fasabikul khairat. Misalkan, teman saya ini hafalannya bagus ini. Masa saya kalah, saya juga harus menghafal lebih baik. Itu yang baik, itu yang dibolehkan ya. Namun kalau orang sudah mempunyai sifat sombong, ya misalkan merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa lebih tinggi ilmunya, merasa lebih banyak hartanya, merasa lebih tampan, merasa lebih cantik, merasa lebih tinggi kedudukannya. Lalu ada orang lain yang terlihat mungkin menyaingi dia langsung benci pada orang tersebut. Dan hal ini tidak dibolehkan. Karena kelebihan dan kekurangan
Sedikit atau banyak, tentunya itu adalah biiznillah, semuanya adalah kehendak Allah. Ya, dengan izin Allah ya Mas. Pasti mau orang berusaha dari pagi sampai malam belajar cari uang, tapi kalau belum rizkinya, belum miliknya, Allah tak akan memberinya. Ya. Kalau Allah memberi, misalkan belajar sedikit, bekerja sebentar, lalu Allah banyakkan, Allah luaskan rezekinya, bisa. Apapun bagi Allah mudah. Namun kita tidak layak membenci kelebihan yang ada dalam orang tersebut. Bukan hak kita, karena semua adalah izin Allah. Nah, bolehkah kita punya sifat membenci? Ada juga benci yang dibolehkan. Ya, misalkan saya tidak suka kepada orang itu sifatnya. Bukan berarti kita boleh membenci orangnya. Misal, ada seseorang yang berbuat tidak baik. Misal, ada orang lain yang berbuat maksiat. Kita boleh benci maksiatnya. Kita boleh benci perbuatan tidak baiknya. Tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Saya benci tuh orang, aduh, sombong amat. Punya kelebihan juga. Boleh. Benci sombongnya ya, bukan benci orangnya. Karena setiap orang yang berbuat salah, setiap orang yang berbuat keburukan, dia akan punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri. Oh, jadi Begitu. benci ke perlakuannya ya Mas, bukan ke orangnya. Iya, di sini kita harus bersifat adalah yang objektif ya Ajis, bukan subjektif. Ya. Kembali ke awal yang saya sampaikan, kalau hati ini sudah dengki, hasut, sombong, orang lain berbuat baik, apalagi berbuat buruk, pasti benci. Ya. Karena itu penyakit kotornya hati. Sifat benci ini didominasi oleh kotornya hati. Ya. Di sini juga perlu kita introspeksi diri. Ya. Lalu kita misalkan ada juga benci di dalam bidang lainnya. Jangan sampai kita membenci takdir Allah. Misalkan, auzubillah lagi ya. Kenapa kalau orang lain kok hartanya lebih banyak ya? Kok saya hartanya sedikit? Kenapa kok orang lain ilmunya lebih tinggi, ngafalinnya cepat ya, pemahamannya kok cepat? Saya kok lelet amat. Tugas kita di sini adalah berusaha ya, berdoa, berikhtiar. Jangan lupa payung tawakalnya, menerima apa yang Allah beri. Jangan sampai kita membenci takdir Allah. Kalau kita membenci takdir Allah, naudzubillah, ya kita berarti membenci Allah, sama aja. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Sering disampaikan oleh para mubalik ya, bahwasanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi yang kamu benci itu baik untukmu. Dan sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi yang kamu sukai itu malah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sedangkan kamu nggak tahu. Misal yang sering terjadi, siapa sih yang pingin minum obat pahit begitu ya, kayak madu pahit, jamu pahit, tapi itu obatnya bagaimana? Pahit-pahit ya kita telan. Nah, jadi segala sesuatu yang mungkin kita benci juga bisa jadi itu pun bisa baik untuk kita. Namun di sini kita harus manage bagaimana hal yang kita benci itu baik buat kita. Ya tentunya semua hal yang terjadi dalam hidup kita tak lepas dari pantauannya Allah, tak lepas dari monitornya Allah, tak lepas dari pengawasan Allah. Ya. Jadi disimpulkan saja bahwasannya hanya taqarrub kepada Allah sajalah ya, hanya selalu berzikir kepada Allah supaya kita lepas dari sifat benci, supaya kita tidak jadi pembenci bagi orang lain ya, bagi apakah itu orang lain yang berbuat baik atau tidak baik, tetap saja kita tidak boleh membenci, karena membenci itu hak Allah sebetulnya. Gitu ya, Ajis. Ya. Ini Mas, saya mau bertanya nih tentang benci. Ya, nih. Mengapa Mas dari perbedaan pendapat, pilihan dan pandangan bisa jadi menimbulkan kebencian? Gimana itu Mas? Misalkan ya, saya dan Ajis berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan. Itu lumrah dalam manusia. Menjadi benci itu tidak boleh. Ya.
Sebagaimana ya Ibnu Arabi mengatakan, janganlah satu doktrin ya, kamu menjadi patokan itu. Jangan kau patokan dirimu dalam satu doktrin yang mengakibatkan kamu kepada orang lain yang berbeda dengan doktrin kamu menjadi menyalah-nyalahkan, kamu menjadi merendah-rendahkan, kamu menjadi memojok-mojokkan dikarenakan mereka berbeda dengan kamu. Begitu kata Ibnu Arabi. Jadi kita harus bijak kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Berbeda mazhab kok jadi saling benci, ya. Berbeda tata cara ibadah menjadi saling benci. Jadi berbeda pandangan politik, berbeda pilihan, berbeda pendapat. Pendapatnya tidak diterima, jadi benci. Tidak boleh. Di sini kita harus menjadi orang yang bijak terhadap perbedaan. Kalaupun pendapat kita benar, kebetulan mungkin saat itu pendapat orang lain salah, kita pun harus bijak. Tidak serta-merta kita memaksakan, tidak serta-merta kita langsung membuli, kita langsung memojokkan, kamu salah. Lalu kita menjadi membenci dia, tidak. Lalu saat kita sedang musyawarah, kita sedang mencari suara terbanyak, lalu pendapat kita tidak diterima, ya kita boikot, bahasa kasarnya jangan. Ya, di sini kita harus legowo, ya. Artinya lapang dada, berbesar hati, menerima. Jadi misalnya jangan sampai sekali lagi beda pendapat menjadi saling membenci. Para imam mazhab saja yang menjadi patokan umum hukum. Jadi intinya adalah kita harus bijak ya kepada orang lain yang berbeda. Ya, jadi saya lupa tadi saya sampaikan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum memaksamu berlaku tidak adil. Contoh begini, misalkan kita benci kepada kaum tersebut karena kerjaannya maksiat, karena suka berbuat zalim pada orang lain. Tapi kita harus adil. Kalau misalkan orang yang kita benci tersebut, taruhlah berbuat salah memang ya, tapi dia berbuat baik suatu saat, dia berbuat kebenaran suatu saat, kita harus akui. Jangan kita benci, kebenarannya ditutup-tutupi, disalah-salahkan padahal benar. Tuh misalkan, lalu apalagi kalau dia berbuat salah, dipojok-pojokkan, dibully, ya terus diumbar kesalahannya, gitu ya. Mengumbar kesalahan orang lain tidak akan meninggikan derajat si pengumbar. Ingat, itu karena kebencian. Ingat, kalau rasa benci sudah ada di dalam diri, orang lain akan selalu salah di mata dia. Begitu. Begitu. Padahal tadi ya Mas, padahal perbedaan itu anugerah ya Mas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak yang memperdebatkan gitu. Ya, perbedaan ya bisa menjadi anugerah, namun bisa juga menjadi laknat. Tergantung yang menyikapinya. Kalau yang menyikapinya baik, legowo dalam tema ini, tidak dengan penuh kebencian, insya Allah itu akan menjadi baik, akan menjadi rahmat, ya, akan menjadi manfaat dan maslahat buat orang banyak. Tapi kalau disikapinya dengan benci, merasa paling benar, merasa paling oke saya ini, merasa tak pernah salah, orang lain selalu salah, ya tidak akan menjadi rahmat. Begitu. Berarti kita harus lebih bijak lagi ya Mas. Ya, dalam hal ini teruslah berusaha berjuang untuk menjadi yang bijak di situ. Ini ada satu lagi pertanyaan Mas. Gimana? Kalau misalkan nih kita melamar pekerjaan ke suatu instansi, lalu ditolak. Nah, lalu karena penolakan itu timbul dalam diri kita ini rasa benci, dan atau misalkan kita ada seorang laki-laki ini melamar perempuan atau sebaliknya, lalu ditolak. Nah, saat penolakan itu timbullah rasa benci. Nah, gimana itu Mas? Nah, itu kembalinya kepada menerima qadarullah juga, menerima takdir Allah, bahwasannya tidak boleh kita memaksakan. Wajar manusia ya, saya ingin bekerja di perusahaan anu, saya ingin bekerja di pabrik anu misalkan, lalu dia tidak diterima. Apakah misalkan dia dicurangi, apakah misalkan dia diterimanya memang dia tidak pantas karena tidak lolos kualifikasi. Jadi harus legowo, tidak boleh dia memaksakan kepada orang lain kehendak dia. Berarti kalau saya tidak diterima jadi marah, kalau saya tidak diterima dia menjadi benci. Tidak, kita tidak berhak memaksakan. Disinilah tawakal diperlukan, bahwasannya apa yang kita inginkan belum tentu selalu sesuai dengan kenyataan. Terus tadi misalkan seorang laki-laki ingin melamar perempuan, atau misalkan si perempuan menaruh cinta kepada si laki-laki, lalu ditolak.
menjadi benci, yaitu tidak berhak dia. Misalkan seorang laki-laki ingin melamar perempuan, lalu dengan alasan yang jelas, atau misalkan kalau bahasa anak sekarang itu ditolak secara halus atau kasar, ya intinya dia mungkin bukan jodohnya, ya tidak berhak membenci. Kalau dia membenci, ya berarti dia memaksakan. Dia merasa diri paling wah, dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling atas, sehingga kalau kamu nolak saya, wah kamu pokoknya salah. Tidak bisa seperti itu. Sebagai manusia, di sini kembali ke yang tadi lagi Ajis ya, bijak dan juga legowo dan juga tawakal. Jangan sampai bila kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, di situ janganlah sampai mengakibatkan kebencian. Nah di sini ya, jadi di manage saja ya, sambil kita ngambil simpulan juga bahwasannya kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan manusia itu berpotensi sering mengakibatkan si manusia jadi benci. Tadi dari awal sampai akhir kita sampaikan ya, bahwasannya dia ingin menikah dengan ini siapa, lalu ditolak. Terus si perempuan misalkan cinta pada laki-laki, atau laki-lakinya memilih yang lain, lalu si perempuan jadi benci. Tidak bisa demikian. Berarti dia tidak bijak, dia tidak tawakal atas keputusan Allah. Lalu dia misalkan orang lain yang lebih dari dia tidak bisa menerima, lalu dia jadi benci. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi disimpulkan di sini adalah, kalau bahasanya apa di kita sekarang itu adalah jagalah hati. Nah disinilah bersumber dari hati. Apabila hati yang bersih, yang selalu berzikir kepada Allah, sesakit apapun, setidak enak apapun kenyataan yang terjadi, dia akan selalu menerima. Biarpun sakit, memang hati manusia menerima sakit hati itu wajar, manusiawi. Aduh sakit, aduh saya dizolimi, aduh keinginan saya belum tercapai, cita-cita saya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Sakit, namun di sini kita jangan lupa semua terjadi dengan izin Allah. Mau kita mati-matian gimana juga, kalau kata Allah gak jadi, ya gak jadi begitu. Dan itu berarti intinya adalah ya zikrullah, kan? Karena bizikrillahi tatmainnul qulub. Aduh, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, saya benci ini. Ingatlah kepada Allah, cepat atau lambat, langsung Allah pasti memberi saya yang terbaik. Jadi begitu intinya ya, Ajis. Jadi kita harus bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan ya Mas. Ya kayak gitu. Ya terima kasih kepada Mas Aji ya tadi yang telah memaparkan tentang benci yang luar biasa. Dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat benci. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada podcast berikutnya. Saya Ahmad Aji Santoso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.